Assalamualaikum Cikali, agak kare batak maneng. Semoga semuanya dalam kondisi yang fit, sehat selalu bersama keluarga, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya. Dan perjalanan jalan-jalan kita kali ini kira-kira ada di mana? Hayo, coba ditebak. Ya, jadi perjalanan jalan-jalan kita kali ini mengunjungi semua bangunan berusia 4 abad yang dibangun menggunakan campuran putih telur. Nah, penasaran kan bangunan apa itu? Yo, tonton videonya hingga akhir ya. Sebelum kita telusuri bangunannya, yuk kita cek dulu sejarah awal hingga dibangunnya bangunan yang menjadi saksi sejarah Islam di Sulawesi ini. Kita mulai dari sini. Kedatangan 3 mubalik dari Tanah Minang di Tanah Rigela, Buah, wilayah Kedatuang Luwu pada penghujung abad ke-15 menjadi titik awal menyebarnya Islam di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Ketiga mubalik yang dimaksud adalah Datuk Sulaiman atau lebih dikenal dengan Datuk Patimang, kemudian Datuk Ribandang dan Datuk Ditiro yang sengaja mengunjungi Kedatuang Luwu yang pada waktu itu berpusat di Malangke. Namun Allah membawa perahu layar ketiga Datuk berlabuh di Lapandoso, muara Sungai Pak Barseng, Buah. Akhirnya ketiga Datuk bertemu Mardika Buah dan Dipau yang mengantarnya bertemu dengan Raja Luwu di Malangke. Nah, terkait kisah ini nanti akan kita ceritakan di konten Masjid Jami Buah. Nah, singkat cerita, setelah ikhtiar ketiga Datuk atau Datuk Telue yang ditemani Mardika Buah dan Dipau menuai hasil dengan masuk Islamnya Datuk Luwu ke-15 Andi Lapatiwara, dan bahkan pada perkembangannya menjadikan Islam sebagai agama kedatuan, maka mulailah Islamisasi di Kerajaan Luwu yang mencakup Tanah Luwu, Tanah Toraja, Kolaka di Sulawesi Tenggara hingga ke Poso, Sulawesi Tengah. Pada awal abad ke-16, Datuk Luwu kemudian memindahkan pusat kerajaan ke Palopo yang lebih dekat dengan pantai agar aktivitas perekonomian lebih mudah dilakukan, sekaligus untuk mempermudah dakwah Islam. Cikali semuanya, bisa dikatakan sejak saat itu pengaruh agama Islam cukup kuat pada Kerajaan Luwu. Ini terlihat dengan dibangunnya Masjid Jami yang berdampingan dengan Istana Kerajaan Luwu. Masjid bersejarah ini memiliki detail ukuran 11,9 kali 11,9 meter dan tingginya mencapai 3,64 meter. Nah, sedangkan dinding-dindingnya terbuat dari batu cadas dan material perekat berupa putih telur dan kapur. Ini memiliki ketebalan sekitar 94 cm. Nah, dimensi ukuran ini membuat udara di dalam masjid sangat sejuk, sehingga banyak orang memilih menghabiskan waktu di dalam masjid, termasuk di saat menjalankan ibadah puasa. Cikali semuanya, masjid ini hanya memiliki satu pintu utama sebagai simbol keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang dia punya pintu utama ya. Kemudian ada 20 jendela besar yang ini dimaknai sebagai 20 sifat baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya cikali semuanya, ada 12 jendela kecil di bagian barat. Ini maknanya sejumlah bulan dalam setahun. Sementara di bagian depan, di bagian timur itu ada 6 jendela besar mengapit pintu. Ini maknanya 6 rukun iman. Jadi maknanya adalah 6 rukun iman. Nah, dalam setiap jendela itu ada 5 teralis
Nah, setiap jendela itu ada 5 teralis. Ini maknanya sebagai perlambang rukun Islam. Kemudian mihrab masjid juga cukup unik karena mencolok ke dalam menyerupai mulut goa. Selain itu, mimbarnya juga terlihat unik karena menggunakan atap dari kerang laut. Kemudian ini mimbarnya juga pakai tangga. Konstruksi atap masjid menggunakan sirat tumpang 3. Ini maknanya 3 ya, hakikat, syariat, dan makrifat. Sedangkan atap masjid paling atas disangga tiang tunggal dari kayu canagori yang diameternya 90 cm. Wow, ini kayu pada zaman itu canagori ini sangat besar. Kalau sekarang canagori yang sering kita dapatkan itu sangat kecil sekali dan hanya berupa tanaman rumpun, ya tanaman rumpun gitu. Saat ini tiang utama itu terpaksa ditutup dengan kaca transparan karena kerap dikuliti untuk dijadikan jimat. Mungkin karena merasa bahwa kayu canagori sebesar ini sudah tidak ada lagi di zaman sekarang. Kemudian cikali-cikali semuanya, di dalam masjid terdapat prasasti sebagai petunjuk sejarah perkembangan Islam di Kerajaan Luwu, Kerajaan Goa, Taluk, Makassar. Di halaman masjid juga terdapat beduk yang berusia sekitar 200-an tahun. Beduk ini dibuat menggunakan kayu khusus dan kulit asli. Cikali-cikali semua, bangunan unik yang kita bahas sejak tadi ini adalah Masjid Jami Tua Palopo. Masjid yang sudah berusia sekitar 400-an tahun dan masih berfungsi hingga saat ini, dan tetap mempertahankan keunikan dan modelnya sejak zaman dulu, seperti halnya model pintu utama yang hanya menggunakan pasak atau palang, tidak menggunakan kunci. Nah, mungkin ada di antara cikali semua yang melihat model bangunan ini seperti model bangunan Masjid Demak. Ya, menurut penelusuran saya, bahwasanya memang pembangunan Masjid Jami Tua Palopo ini atas inisiasi dari Datuk Ribandang, yang mana beliau lama juga menuntut ilmu di Demak. Jadi memang ada nuansa-nuansa Demaknya. Dan terima kasih sudah membersamai hingga akhir video ini. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Like, comment, and subscribe. Kile kapolo. Assalamualaikum.